Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Matius pasal 11 ayat 19. Jumpa lagi, saudara terkasih, dengan saya, Franciscus Ransus, host YouTube channel PG Sesawi, berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai seri yang ketiga, Rahmat Kerendahan Hati. Kita belajar dari kesaksian hidup Santa Maria Faustina Kowalska, Rasul Kerahiman Ilahi. Dia mengalami persatuan jiwa yang begitu dalam dengan Tuhan. Baik, saudara terkasih, Santa Maria Faustina Kowalska adalah salah satu teladan bagi kita untuk belajar, memahami, dan menghayati rahmat kerendahan hati. Dia menghayati kerendahan hati dengan cara yang luar biasa, hingga mencapai relasi yang begitu intim, saudara, dengan Tuhan. Dengan rahmat ini, Santa Faustina mengalami perjumpaan pribadi yang secara mistik terjadi dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia dipilih oleh Tuhan menjadi rasul sekaligus dalam tanda kutip sekretaris kerahiman ilahi. Sebagaimana yang dia tulis dalam diarinya berjudul Divine Mercy in My Soul, kerahiman ilahi dalam jiwaku. Melalui Santa Faustina, saudara, devosi kerahiman ilahi lahir, menyebar ke seluruh dunia, dan terus memberkati jutaan orang sampai hari ini. Mari kita selami bersama-sama kesaksian hidup dia mengenai kerendahan. Yang pertama, rahmat kerendahan hati membawa Santa Faustina mengecap betapa manisnya buah kerendahan hati itu. Dia berkata, tidak ada yang sukar bagi orang yang rendah hati. Oleh karena itu dia menulis dalam diarinya, sejak saya mencintai penderitaan, penderitaan berhenti menjadi penderitaan bagi saya. Penderitaan adalah makanan jiwaku sehari-hari. Lebih lanjut dia mengatakan, penderitaan adalah harta kekayaan terbesar di dunia ini. Penderitaan memurnikan jiwa. Dalam penderitaan, kita belajar siapa sahabat sejati kita. Bahkan dia berkesimpulan, kebenaran bermahkotakan duri-duri. Kedua, sumber kerendahan hati Santa Faustina mengalir dari permenungannya dengan penuh cinta yang luar biasa terhadap penderitaan salib Tuhan Yesus. Dia menulis dalam diarinya, orang yang dahaga untuk mempelajari kerendahan hati sejati harus merenungkan korban salib Tuhan Yesus. Karena itu dia berkata, keserupaanku dengan Tuhan Yesus haruslah melalui penderitaan dan rendah hati. 3, saudara, rahmat kerendahan hati membawa Santa Faustina menemukan keagungan jiwa. Dalam diarinya dia menulis, keagungan sejati jiwa terletak pada mencintai Tuhan dan merendahkan diri di hadirat-Nya dengan melupakan diri sendiri secara total dan yakin bahwa kita hanyalah debu sebab Tuhan Maha Agung. Tuhan hanya berkenan kepada yang rendah hati dan Tuhan selalu menentang orang yang congkak. Keempat, rahmat kerendahan hati mengalir dalam diri Santa Faustina bisa membawa dia kepada rahasia yang lain, yaitu bahwa Tuhan Yesus mencintai jiwa-jiwa yang tersembunyi dalam kerendahan hati. Dia menulis dalam diarinya, Tuhan Yesus mencintai jiwa-jiwa yang tersembunyi. Bunga yang tersembunyi adalah yang paling harum semerbak. Saya harus berjuang untuk membuat seluruh puri jiwaku menjadi tempat kediaman hati Tuhan Yesus. Yang kelima, saudara,
rahmat kerendahan hati juga membawa Santa Faustina mengenali perilaku jiwa yang rendah hati di hadirat Tuhan. Dia menulis dalam diarinya, jiwa yang rendah hati tidak mengandalkan dirinya sendiri, melainkan meletakkan seluruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan membela jiwa yang demikian dan membuat dirinya masuk ke dalam rahasianya, dan jiwa itu berdiam dalam kebahagiaan yang tak terbatas, yang tak dapat diselami manusia. Keenam, saudara, rahmat kerendahan hati juga membawa Santa Faustina pada suatu rahasia yang mendalam, bahwa Tuhan hidup dalam hati yang murni dan rendah hati. Dalam diarinya dia menulis, Tuhan yang adalah terang itu sendiri berdiam di dalam hati yang murni dan rendah hati. Dan semua penderitaan dan kesengsaraan terjadi hanya untuk menyingkapkan kesucian jiwa. 7, saudara. Rahmat kerendahan hati membawa Santa Faustina memuji Tuhan atas manisnya penderitaannya. Dalam diarinya dia menulis, "Oh Tuhanku, betapa manisnya menderita untukmu, menderita di relung hati terdalam, dalam ketersembunyian yang terbesar, terbakar seperti pengorbanan yang tidak diketahui seorang pun, murni seperti kristal, tanpa hiburan atau belas kasihan. Jiwaku menyala dalam gelora cinta yang aktif, tak sedetik pun waktu terbuang untuk bermimpi. Saya rengkuh setiap detik itu tiba, karena ini ada dalam kekuatanku. Masa lalu bukan milikku, masa depan bukan milikku. Dengan segenap jiwaku, aku mencoba memanfaatkan saat ini." 8, saudara. Rahmat kerendahan hati membawa Santa Faustina mengenali rahasia jiwa untuk menerima pengampunan dosa dan rahmat-rahmat lain dengan tak terbatas. Dalam diarinya dia menulis, jiwa tidak menerima manfaat yang seharusnya didapat dari pengakuan dosa jika jiwa tidak rendah hati. Kesombongan membuat jiwa tetap berada dalam kegelapan. Jiwa itu tidak tahu bagaimana, juga tidak mau untuk menyelami kedalaman kesengsaraannya sendiri. Jiwa itu mengenakan topeng dan menghindari segala sesuatu yang membuatnya pulih. Saudara terkasih, Santa Faustina juga mengatakan bahwa jiwa yang sombong tidak dapat mengalami rahiman Tuhan yang tak terbatas. Sebaliknya jiwa yang rendah hati menerima aliran belas kasih tak terbatas dari kerahiman Allah. Dalam diarinya, Santa Faustina menulis, "Hari ini Tuhan berkata kepadaku, putriku, saat kamu pergi mengaku dosa ke sumber kerahimanku, darah dan air yang keluar dari hatiku selalu mengalir atas jiwamu dan memuliakannya. Setiap kali kamu mengaku dosa, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam rahmatku dengan penuh kepercayaan, sehingga aku dapat mencurahkan karunia rahmatku atas jiwamu. Ketika kamu mendekati ruang pengakuan, ketahuilah ini, aku sedang menunggumu di sana. Aku hanya tersembunyi di balik imam, namun aku sendirilah yang berkarya di dalam jiwamu." Di sini, kesengsaraan jiwamu bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Beritahukanlah jiwa-jiwa bahwa dari sumber kerahiman ini, jiwa-jiwa mereguk segala rahmat semata-mata dengan bejana, percaya secara total. Bila kepercayaan mereka besar, tidak ada batasan kemurahanku. Aliran rahmat membanjiri jiwa-jiwa yang rendah hati. Jiwa-jiwa yang sombong tetap selalu merana dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Sebab kasih karuniaku berpaling dari mereka kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Saudara terkasih, demikianlah kesaksian hidup Santa Faustina mengenai rahmat kerendahan hati. Sungguh, kerendahan hati adalah pintu pertobatan sejati. Adalah jalan setapak terjal penuh bebatuan
yang perlu dijalani dengan semangat cinta yang berkobar-kobar untuk meneguk manisnya kerahiman ilahi. Di atas semuanya itu, kerendahan hati adalah jalan terbaik menggapai tujuan hidup kita, yaitu persatuan cinta kasih dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan." Terima kasih saudara terkasih. Sampai jumpa pada serial kerendahan hati berikutnya.